The journey of 1,000 miles begins with a single step. Terkadang kita ngerasa sudah di titik dalam hidup di mana apa yang kita kerjakan sehari-hari mulai terasa monoton atau stuck. Namun kita ragu untuk memberanikan diri memulai sesuatu yang baru. Timbul juga pertanyaan besar dan banyak pertimbangan untuk memulai, dari mana kita akan memulainya, dan bagaimana juga kapan sebaiknya kita memulai sesuatu yang baru tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab di episode kali ini dengan narasumber yang menjalani career pivot dari seorang bisnis profesional di perbankan menjadi seorang coffee shop owner dan dosen. Without further ado, please welcome dosen kita, Dr. Yudrizal Yakub. Welcome ya ke show kita Pak Rizal di podcast Let's Talk Retail dan udah kasih kita untuk di coffee shopnya Puerta Camp Coffee and Beyond ya. Ya. So jadi Pak Rizal, langsung aja nih kita mau cari tahu sedikit backgroundnya Pak Rizal, cerita-cerita sedikit. Nah kalau aku cek di LinkedIn, Bapak tuh lama di banking. Nah boleh nggak cerita sedikit dari banking sekarang menjadi Pak dosen nih? Apalagi sekarang business owner. Boleh cerita sedikit Pak kilas balik gimana sampai pivot ke karir sekarang? Oke. Ya benar ya, jadi saya itu lebih dari 20 tahun di banking dan di consultant. Saya awal karir saya itu di bank ya, di Maybank sekarang namanya ya, ke consultant, ke Big Four waktu itu, Ernst & Young. Lalu kemudian saya kembali ke banking ya, sampai dengan tahun 2020. Jadi lebih kurang 20 tahunan saya di industri bank pada waktu itu. Nah, di 2020 itu setelah saya menyelesaikan kuliah S3 saya ya, kemudian saya pikir saya pengen sesuatu yang baru. Pengen hal yang baru ya, dan saya akhirnya memutuskan bahwa saya pengen mencoba untuk berbisnis ya. Jadi pindah kuadran dari seorang employee ya, corporate ini employee menjadi entrepreneur. Dan sambil saya juga mengajar pada waktu itu. Jadi ya itu makanya sekarang saya udah ini Puerta Camp ini kita kita dirikan sejak 4 tahun yang lalu, tahun 2020 ya. Ketika itu pandemi ya, kemudian saya juga lulus dari kuliah, lalu saya bikin Puerta Camp. Tapi Pak, waktu itu kan Bapak dibilang tadi udah 20 tahun lah kurang lebih ya. Udah pernah di Big Four, itu kan kayak cita-cita semua orang kalau mau karir jadi di consulting pasti ke Big Four. Terus Bapak pernah di bank juga udah cukup lama. Itu apa sih Pak yang membuat dasar Bapak kayak oke, saya kayaknya udah mau berubah nih, ganti dari corporate gitu ya, memutuskan tuh sampai Bapak punya keberanian langsung udah bisnis aja deh. Itu gimana sih Pak mengumpulkan keberanian itu dan apa yang dipikirin Bapak saat itu kok bisa gitu memilih itu? Oke. Jadi ya memang selama 20 tahun di banking dan di consulting itu saya pikir itu saya banyak dapat dari sana. Saya banyak dapat experience, know-how, knowledge ya, yang saya pikir itu sangat membantu saya ya untuk bisa memutuskan ya untuk mencoba pindah kuadran menjadi entrepreneur. Dan yang bikin saya semakin berani ya, memang nggak gampang ya untuk Iya. pindah dari kuadran employee menjadi seorang entrepreneur, itu nggak gampang. Dan Itu nggak bareng-bareng ya Pak bener jalaninnya? ya, butuh keberanian ya. Dan yang membuat saya berani pada waktu itu adalah karena saya punya modal, saya pikir modal, knowledge, experience tadi ya. Dan terakhir saya ketika berkarir di bank, itu saya pada waktu itu ngurusin networknya bank, distributionnya, cabang-cabang bank pada waktu itu, sehingga saya terbiasa untuk berpikir secara seperti entrepreneur. Jadi kita mesti buka cabang, kita mesti relokasiin cabang kita dari satu lokasi ke lokasi yang lebih potensial ya. Itu kan kita mesti coba cari data dulu nih. Kita pelajarin potensi lokasi gitu ya. Terus kita lihat apa nih potensinya ini. Kira-kira segmen mana yang kita harus kejar di sini di lokasi tersebut gitu ya. Dan itu membantu saya untuk semakin menambah modal saya ya untuk bisa berani untuk pindah kuadran tadi gitu kira-kira. Jadi memang dari situ kan juga Bapak udah biasa mengatur untuk kelas cabang, terus networking dan segala macam. Betul. Jadi memang kayak kuncinya retail shop itu kan location ya Pak Bener ya. ya. Waktu itu Bapak akhirnya decide nih Pak, kan Bapak nih buka kebetulan di daerah BSD lah ya gitu. Jadi Bapak kenapa decide di daerah sini, apa yang jadi konsiderasi untuk lokasi Bapak ini? Oke.
selain dekat dengan rumah ya, BSD juga potensinya besar banget. Kalau kita lihat dari data itu ya, size-nya besar ya. Land bank BSD ini kan besar sekali. Dan ininya penduduknya itu, populasinya itu rata-rata adalah kelas menengah atas ya. Dan juga di sini juga banyak coffee shop ya. Coffee shop semua lifestyle-nya orang BSD itu ya pasti weekend mereka kalau Karawang ya pasti akan spend waktu dengan keluarga, mereka cari makan, nonton ya, terus ke coffee shop ya, atau juga kongko dengan teman-teman ya. Buat entrepreneur pasti dia butuh tempat untuk bicara bisnis segala macam. Jadi ya itu yang bikin saya semakin yakin bahwa BSD memang tempat yang cocok untuk itu gitu loh. Bener sih Pak, sekarang kita ngelihat ya banyak banget orang weekend tuh biasanya olahraga karena kan memang sekarang orang terinspirasi untuk hidup sehat gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi Bapak bilang, oh di sini banyak coffee shop. Nah ini yang saya sebenarnya mau nanya. Bisnis yang Bapak akhirnya geluti ini bisnis yang kalau saya mau bilang banyak banget yang udah memasuki. Bisa dibilang ya Red Ocean juga bisa dibilang kali ya seperti itu. Dari mulai coffee chain dari luar, global brand yang sudah besar sekali, sampai juga coffee chain yang lokal, sampai banyak juga kayak coffee enthusiast akhirnya buka coffee shop. Nah dari segi apa ya sense-nya gitu ya Pak waktu mau bikin bisnis, kok Bapak bisa memilih bisnis ini yang semua orang udah kerjain Pak? Chance-nya Bapak waktu itu berpikir, tetap bisa lah walaupun coffee shop udah ada yang bikin gitu ya. Itu apa Pak yang mendasari pemikiran Bapak itu? Saya 9 tahun di bank itu ngurusin cabang ya. Terus saya harus ke setiap cabang kita ada di 32 kota besar di Indonesia. Saya suka ngopi. Jadi setiap saya berkunjung ke cabang-cabang tersebut, saya selalu ngopi. Saya cari kopi yang unik di kota tersebut gitu ya. Dan itu yang bikin saya jadi pengen kalau ntar saya pindah kuadran ya, saya pengen bikin sesuatu ke coffee shop yang memang jadi passion saya gitu loh. Pertama, yang kedua, saya juga suka olahraga. Saya runner ya, saya rata-rata lari itu seminggu itu bisa 50 sampai 70 kilo Wah. ya. Dan saya juga punya community gitu ya. Dan biasanya kalau pelari setelah mereka lari, yang mereka cari adalah coffee shop, kopi. Mereka pengen ngopi, kongko sama teman-temannya. Habis kita lari, kita pengen ngobrol dulu kan ya. Nah, ini yang buat saya semakin bertambah yakin, menjadi modal buat saya ya untuk untuk membuka bisnis coffee shop gitu loh. Jadi saya punya passion di coffee dan saya suka lari. Saya punya teman-teman yang akan bisa support saya ya ketika saya bikin coffee shop gitu loh. Jadi makanya dengan kita punya basis tadi, saya juga menawarkan unique value proposition ke mereka dan ini jadi match ya antara apa yang dibutuhkan mereka dengan apa yang kita tawarkan gitu loh. Jadi kuncinya itu tadi bahwa kita harus punya unique value proposition. Ya, yang kedua kita juga mesti punya market ya. Go to Yang marketnya captive udah market, clear go to ya. marketnya udah ada gitu. Jadi Iya. ya gitu. Jadi ya itu jadi bikin kita jadi semakin lancar dan berani untuk buka coffee shop. Jadi berarti kalau bisa dibilang kalau zaman sekarang disebutnya affiliate marketing ya Pak jatuhnya Bener, sebenarnya ya ya, dengan benar, affiliate community marketing. tersebut. Ya. Terus abis itu mereka mengadvokasi brand Bapak Portakem ini sendiri, akhirnya kan jadi word of mouth. Nah sama waktu itu berarti Bapak waktu menjalankan free delivery itu nggak lewat aplikasi berarti ya Pak? Justru itu berarti Bapak bisa save margin di situ dan bahkan kalau saya bisa bilang jadi basket size-nya besar ya Pak, karena kan nggak mungkin kalau misalnya mau order berapa lu gitu, wah satu ya nggak mungkin Nggak gitu kan, mungkin, pasti dia ya. akan order sekalian deh orang rumahnya, mungkin dia lagi kumpul juga, dan jadi di situ Bapak malah mendapatkan size yang cukup baik lah waktu itu, bisa sizable ya waktu itu ya. Iya. Nah Pak, sekarang kita masuk ke investasi. Bapak kan pasti dari banking ya kan, Bapak juga seorang dosen mengajarkan salah satu subjeknya entrepreneurship. Banyak di sini viewers yang tertarik itu untuk melakukan bisnis, terutama bisnis kopi. Jadi sekilas aja info di channelnya Let's Talk Retail ini, di channel yang lain itu kita pernah memberikan topik mengenai coffee shop. Nah dari situ sebenarnya banyak yang ingin bertanya, misalnya kayak Bapak sendiri pengalaman, apakah Bapak mengeluarkan modal sendiri itu satu?
atau mungkin Bapak melakukan loan atau meminjam mungkin dari bank dan sebagainya. Dan kalau boleh cerita sedikit Pak, apa sih Pak yang pertama kali mesti dipikirkan atau kita mesti siapkan sebagai orang yang mau memulai bisnis gitu seperti Biskopi, aspek apa aja Pak yang mesti siapkan gitu loh? Yang pasti ya kalau kita mulai bisnis, kita mesti punya modal, ya. Dan kalau kita mulai bisnis, kalau kita pinjam dana ke bank itu nggak mungkin, ya kan? Karena bank pasti dia minta kita punya kredensial dulu, udah punya belum kita punya pengalaman di bisnis tersebut ya. Jadi kita harus punya modal yang pertama, ya. Punya modal dan saya pikir ya modal itu tergantung dari seberapa besar skala usaha kita nanti gitu loh, harus kita siapkan gitu loh. Dan kalau kita udah punya modal yang sesuai, ya kita tinggal sekarang pikirkan gimana konsepnya, ya. Nah untuk coffee shop ini, Portacap ini, kita punya konsep adalah kita mau orang itu experience. Jadi kita sebagian besar dari kita punya penjualan itu adalah offline. Mereka datang ke sini, ya. Online kita ada, tapi nggak sebesar mungkin kalau kita bandingkan dengan chain coffee shop seperti yang banyak sekarang ini ya. Kita kecil, nggak besar. Kenapa? Karena kita jual adalah experience tadi gitu loh. Jadi pertama adalah modal, yang kedua konsepnya seperti apa yang kita maukan, dan kita juga mesti punya satu unique value proposition. Itu yang penting. Once kita udah punya itu, mudah-mudahan sih lancar ke depannya. Kalau kita mau ngomong soal kembali di unique selling proposition-nya ya gitu, Bapak kan meng-create experience untuk customer gitu kan. Boleh nggak Bapak jelaskan sedikit untuk dari Portakem sendiri nih, Bapak sebagai owner-nya. Apa sih dari Bapak, apakah ada added value yang Bapak berikan untuk memberikan experience yang nyaman untuk customer, baik dari Bapak sendiri sebagai business owner maupun dari fasilitas atau cafe ini sendiri dari si Portakem? Oke. Kita di sini ya, kita coba create atmosfer yang bikin orang nyaman. Kita ada 3 lantai di sini. Lantai 1 itu kita create atmosfer buat keluarga untuk datang untuk spend waktu di weekend misalnya, atau buat teman-teman yang mau kongko sama teman-temannya dia gitu ya. Jadi kalau Mbak Adinda lihat ya, lantai 1 itu dengan lantai 2 ini berbeda settingannya, ya. Lantai 2 kita create itu settingannya itu untuk orang yang mau kerja atau work from cafe. Kan zaman pandemi itu banyak work from cafe kan ya. Sampai sekarang Pak, Sampai work from sekarang cafe? masih ada, dan memang banyak di sini yang work from cafe sejauh ini gitu ya. Dan kita juga create paket menu buat mereka ya. Terus buat para sport enthusiast, kita juga provide di luar ya, teras kita juga kita provide buat mereka, dan buat mereka juga kita berikan promo spesial buat runner dan juga buat cyclist. Buat runner yang kalau dia beraktivitas lari atau jalan 10 kilo itu bisa dapat promo beli 2 minuman, free minuman yang ketiga. Sama halnya dengan cyclist, kalau dia sepedaan 25 kilo juga sama, dapat promo yang sama gitu ya. Lalu kita juga punya lantai 3, itu private meeting room ya. Di sana kita sering dapat masukan dari customer kita, kadang-kadang mereka butuh space yang private ya. Jadi kita akhirnya bikin lantai 3 kita provide buat mereka supaya mereka nyaman untuk meeting untuk kantor ataupun dengan teman-temannya ya. Terus yang keempat yang juga kita menjadi salah satu kita punya unique value proposition adalah barista kita itu kita minta untuk educate customer ya. Kenapa? Karena customer kan pasti kalau dia datang ke sini pasti ada dari mereka banyak yang suka kopi, yang suka ngopi ya. Kita mau barista kita juga memberikan edukasi ke mereka tentang kopi. Ya, karena ini akan menambah wawasan dari customer kita gitu ya. Dan juga akan meningkatkan penjualan kita tentunya ya. Terus yang kelima, kita sebagai owner juga kita harus kita harus bisa memberikan layanan juga buat customer kita. Jadi saya sering ke sini ya, setiap hari saya pasti ke sini. Terjun langsung ya Terjun Pak? langsung ke saya sini ya, dan saya selalu sapa mereka. Karena customer pasti senang diajak ngobrol gitu loh. Kita bisa obrol apa saja dan akhirnya jadi mereka mikir bahwa oh ini ownernya cukup ramah gitu ya, dan
ya, dan enak kita bisa ngobrol banyak di situ gitu loh. Apa aja yang Bapak hitung itu untuk modal usahanya? Kira-kira apakah Bapak menghitung kira-kira potential sales-nya seperti apa per bulan pada saat di awal atau Bapak berjalan gitu aja? Atau kira-kira Bapak berhitung mungkin minimum pendapatan yang harus didapatkan nih dalam jangka waktu tertentu itu boleh nggak sih Pak share sedikit gitu? Oke, jadi kalau kita yang pasti ya kita harus punya modal ya. Terus kita juga mesti bikin projection. Financial projection yang kita punya penjualan ke depan seperti apa ya. Nah, kalau di investment tersebut biasanya ada kriteria untuk kita bisa memastikan bahwa ini bisnis bisa visible apa nggak visible. Biasanya saya menggunakan 2 kriteria aja. Yang pertama adalah payback period-nya, ya. Yang kedua adalah NPV-nya, ya. Atau kita bisa tambahkan juga dengan IRR, return yang kita harapkan dari ini bisnis gitu loh. Nah, ketika itu saya mulai mikirin konsep adalah di bulan Juli pada waktu itu. Bulan Juli saya bikin konsep ya, lalu saya udah bikin projection-nya, modalnya sekian, lalu saya bikin financial projection selama 3 tahun ya. Lalu saya hitung-hitung berapa lama nih kembali modalnya ya, payback period-nya. Lalu juga saya hitung NPV-nya. Kalau NPV-nya positif, artinya cash flow yang kita generate selama kita 3 tahun tersebut bisa lebih besar dibandingkan dengan modal yang kita keluarkan di awal. Nah, artinya kita visible gitu kan ya. Terus saya juga hitung juga berapa IRR-nya ya. Kalau di atas hurdle rate yang kita tentukan, misalnya saya bilang pokoknya ini bisnis harus bisa memberikan return ke saya 15% per tahun. Nah, itu jadi kriteria buat kita ya. Saya hitung dan berhasil bahwa ini bisa generate IRR 20% pada waktu itu ya. Dan pada waktu itu juga saya hitung-hitung ini bisnis itu bisa payback period-nya 2 tahun 6 bulan pada waktu itu ya. Awalnya begitu ya. Tapi setelah kita jalankan pandemi ya, ketika bulan April itu udah nggak boleh dine in ya, itu dampaknya kan ke kita punya omset langsung drop ya, sehingga setelah saya review lagi ini nggak mungkin 2 tahun 6 bulan. Akhirnya saya coba bikin forecast lagi, projection lagi. Saya come up sama angka 3 tahun jadinya. Dan alhamdulillah memang setelah 3 tahun kita balik modal gitu lah. Jadi kriterianya adalah yang pertama adalah biasanya ya payback period-nya, yang kedua adalah NPV, yang ketiga adalah IRR yang biasa digunakan dalam untuk menilai investasi kita apakah visible atau tidak visible. Tadi kan Bapak udah jelaskan, boleh dielaborasi lebih nggak Pak untuk kriteria investment itu seperti apa sih kalau orang mau mulai bisnis, terutama bisnis coffee shop, dan juga elaborasi sedikit modal kerja itu apa aja yang mesti menjadi perhitungan lah dalam modal kerja itu sendiri. Pertama tadi saya bilang kriteria investment tadi adalah payback period atau dalam bahasa Indonesia adalah periode balik modal. Berapa lama bisnis tersebut balik modal. Nah, itu cara ngitungnya adalah kita hitung kita punya cash flow ke depannya ya. Misalnya tahun pertama kita bisa generate cash flow 100 juta. Terus kita punya modal di awal yang keluar adalah 250 juta. Tahun kedua kita bisa generate 200 juta. Sehingga total udah 300 juta selama 2 tahun tersebut. 200 juta dibandingkan dengan tadi yang modal keluarnya 200 juta, berarti kita udah over dong, udah melebihi dari modal awal kita. Nah, ini kita compare, kita tentukan berapa lama waktunya kita bisa balik modal tadi. Gitu ya. Yang kedua adalah net present value. Sama halnya dengan si payback period tadi, di net present value kita bandingkan antara cash flow kita yang keluar di awal, modal di awal tadi, dengan cash flow yang kita generate selama kita beroperasi. Misalnya kita tentukan bahwa kita bikin projection selama 3 tahun. Kita hitung berapa cash flow-nya, lalu kita present value-kan cash flow tersebut ya, dengan discount rate misalnya expected return-nya 15% misalnya. Terus hasilnya itu kita bandingkan dengan modal yang kita keluarkan. Kalau nilainya positif, artinya present value-nya, net present value-nya positif. Artinya ini bisnis visible untuk kita jalankan. Dan tercipta penambahan kekayaan bagi kita sebagai investor. Kita create added value buat investor. Karena dia punya modal jadi bertambah.
Nah, tapi kalau cash flow yang kita generate tadi itu lebih rendah, lebih kecil dibandingkan dengan modal yang kita keluarkan, artinya kita terjadi pengurangan kekayaan kita. Modal kita berkurang jadinya dari yang awal tadi. Nah, ini nggak visible bisnisnya. Ya. Yang ketiga adalah IRR atau internal rate of return, which is adalah berapa sih discount rate, berapa sih return yang kita harapkan dari perbandingan antara cash flow yang kita generate tadi selama 3 tahun dengan modal yang kita keluarkan di awal tadi. Ya, biasanya itu investor, dia ada hurdle rate, dia ada tentukan berapa sih rate yang dia expect dari bisnis tersebut. Misalnya tadi saya bilang 15% ekspektasi dia. Any business yang bisa mengenerate return di atas 15% itu visible berarti. Ya, itu untuk yang IRR. Yang keempat mengenai modal kerja. Modal kerja itu adalah ya berhubungan dengan siklus operasi dari perusahaan atau dari bisnis tersebut ya. Mulai dari kita beli bahan baku, lalu kita produksi, kita punya produk, terus kita jual ke calon pembeli kita. Dari calon pembeli kita kan dapat dana kan, dapat revenue kan. Nah, waktu dari kita dapat dana dari si pembeli dengan dana kita yang keluar tadi itu adalah modal kerja yang kita butuhkan. Karena ada gap waktu di situ. Kita bayarnya sekarang, tapi kita harus terima dana dari mereka mungkin 2-3 hari kemudian. Jadi ada gap waktu tadi adalah siklus operasi. Nah, itu adalah modal kerja yang kita butuhkan untuk kita bisa running kita punya bisnis. Kalau yang di awal-awal tuh Pak, investmentnya apa aja Pak? Kira-kira yang kalau kita mau bikin coffee shop kayak Porta Camp lah, mungkin nggak sebesar Porta Camp lah ya, tapi kira-kira apa aja sih Pak investment yang mesti dimasukkan di kapital awal gitu? Mungkin seperti fixtures apa aja, atau mungkin terus apa aja yang kayak itu mesti jadi hitungan dasar dulu nih gitu. Oke, yang pertama adalah mesin kopinya dulu. Karena kan kita punya bisnis kan kopi ya, jadi kita mesti provide mesin kopi. Ya, beserta dengan segala perlengkapannya, equipment yang lain ya. Yang kedua adalah renovation cost-nya untuk provide furniture segala macam. Yang ketiga ya modal kerja di awal. Itu juga penting kita pikirkan berapa. Karena kan ini bisnis kan berjalan, kita perlu modal kerja awal kan sampai dia bisa menghasilkan, memberikan return buat kita, profit buat kita gitu. Dan baiknya kayak misalnya berarti kalau Bapak ini sewa ya Pak jatuhnya rukonya. Kalau sewa itu baiknya kita langsung kayak tadi kan Bapak targetkan waktu di awal ya, Bapak 2 tahun 6 bulan lah atau kurang lebih 3 tahun. Kita baiknya itu langsung kita bayar rental di awal hanya untuk 3 tahun, atau kita baiknya per bulan atau gimana sih Pak kalkulasinya, dan apakah itu kita lebih baik split pada saat kita mengalkulasikan di PNL kita atau seperti apa Pak? Oke, jadi ini memang sewa. Ini sewa kita pada waktu itu sewa per 2 tahun ya. Nah, kita bayar di awal, cash flow kita keluar kan ya untuk bayar sewa 2 tahun, tapi kita lakukan pencadangan setiap bulan. Ya, jadi supaya apa? Supaya nanti ketika jatuh tempo lagi kita udah bisa bayar lagi untuk tahun-tahun berikutnya gitu. Jadi kita mesti dari revenue yang kita dapat, kita mesti cadangkan biaya depresiasinya, amortisasinya ya, sehingga itu akan mengurangi kita punya profit kan ya. Nggak apa-apa, tapi kan kita udah siap, udah ready untuk kalau ketika jatuh tempo kita udah bisa extend kita punya sewa. Jadi itu di luar profit Bapak juga udah cadangkan berarti ya Pak untuk amortisasinya. Betul. Supaya nanti begitu tutup 2 tahun udah bisa langsung rental lagi 2 tahun seperti itu ya. Nah kalau misalnya untuk awal mula nih Pak, kita tuh baiknya kayak secara manpower itu apa aja sih Pak kita siapin? Misalnya kayak Bapak tuh kepikiran nggak pertama harus ada barista berapa, terus misalnya untuk orang yang misalnya waitress gitu misalnya itu berapa gitu untuk mengkalkulasikan shift gitu-gitu, itu Bapak gimana? Ya gitu? pasti ya, kita pasti hitung ya. Di awal kita udah hitung ya, tergantung skala dari coffee shopnya. Kita ini coffee shop kan 2 lantai yang kita pakai awalnya ya. Itu skalanya cukup besar pada waktu itu sehingga kita tentukan bahwa baristanya harus ada 3 orang. Lalu juga di dapur juga masih ada, cooknya juga harus ada minimum 2 orang gitu loh untuk support kita punya operasional sehari-hari. Plus juga ada waiters di situ. Jadi ya tergantung skala dari bisnis kita. Ya, tergantung dari financial projection kita ke depannya bagaimana gitu loh. Dan kalau menurut Bapak apakah Bapak nanti ke depannya ada rencana misalnya Porta Camp ini akan jadi chain, ataukah Bapak berpikir bahwa kayak ini cukup satu aja tapi nanti Bapak mungkin expand di lokasi utama atau seperti apa Pak? Kita sih pasti pengen ya untuk bisa bikin chain bisnis ya Porta Camp ini ya.
harapan kita sih, setelah 5 tahun kita bisa coba, awalnya kita udah pernah ada kerjasama dengan, calon investor, tapi, dalam waktu berjalan sehingga itu batal ya. Tapi kita rencananya untuk waktu dekat, ada rencana untuk coba lagi cari investor baru ya untuk bisa kita, kembangkan kita punya bisnis di sini, di daerah, selatan lain misalnya di Bintaro ataupun di daerah Jakarta Selatan. Nah Pak, kalau misalnya kita mau balik lagi nih tadi Bapak ngomong soal entrepreneurship di awal. Bapak kan ngajar juga ya Pak tentang entrepreneurship. Mmm, Menurut Bapak tuh sebenarnya kalau kita mau sukses bisnis ya Pak, baiknya kalau misalnya kita masih bekerja kita punya pekerjaan tetap gitu. Baiknya tuh kita gimana sih Pak, apa yang mesti disiapkan untuk apakah kita bisa menjalankan bersama-sama, itu masih make sense nggak buat Bapak gitu untuk menjalankan bisnis? Atau memang harus kita kayak, ya udah kumpulin modal selesai baru kita seperti Bapak gitu, maksudnya berhenti kerja baru kita fokus ke bisnis? Oke. Saya pernah waktu itu coba-coba ketika saya masih jadi karyawan ya, jadi employee satu perusahaan ya, saya mencoba buka bisnis sama teman-teman ya. Semuanya juga karyawan, nggak ada yang full attention-nya ke bisnis tersebut ya. Tapi ini nggak lama akhirnya. Kenapa? Karena kita nggak fokus ya. Jadi kalau dari based on my experience ya, kita harus fokus. Kalau kita pengen bisnis kita maju, kita harus fokus. Jadi kalau memang, kita, punya rencana untuk berbisnis, sebaiknya kita harus keluar dari kerjaan kita yang sekarang gitu loh. Supaya kita bisa lebih fokus. Karena ketika kita bikin bisnis itu challenge-nya banyak ya, dan kita harus kerjakan sendiri semuanya ya. Kita bisa rekrut orang ya untuk bantuin kita, tapi sering sekali orang tersebut nggak seperti yang kita harapkan gitu lah. Beda visi sama kita, beda juga passion-nya sama kita, jadi beda drive sama kita. Jadi, nggak bisa enggak kita harus fokus ya, kita harus bisa, terjun langsung ke bisnis tersebut. Nah, jadi selama Bapak jalanin Portakamp ini Pak, pernah nggak Bapak mengalami kayak suatu titik kayak terendah Bapak hampir give up gitu, ada nggak Pak? Pernah nggak ngalamin selama beberapa tahun, 4 tahunan lah bisa dibilang ya udah jalanin Mmm, Portakamp ini? alhamdulillah, belum ya, dan semoga nggak terjadi ya, kenapa? Karena bisnis kita alhamdulillah jadi masa-masa yang challenging adalah masa-masa di bulan April sampai dengan bulan Juni 2021. Tapi kita bisa laluin selama 3 bulan tersebut ya, 4 bulan tersebut ya, semuanya bisa recover kembali dan kita punya omset juga kembali normal ketika itu, ya. Nah, kalau mau nanya nih Pak tentang mengenai tadi unique selling proposition-nya. Bapak ini kan saya lihat ada beberapa menu yang cukup unik di coffee-nya gitu. Itu dari mana sih Pak idenya, dari Bapak sendiri atau Bapak mungkin belajar dari coffee shop lain gitu? Terus juga kan Bapak juga menyajikan ada beberapa hidangan gitu. Itu bagaimana, eee, apakah itu memang sengaja Bapak mau menciptakan kayak komplit nih sampai makanan utama juga ada gitu? Apakah itu ada strategi mix margin atau apa sih Pak sebenarnya dari semua itu? Oke. Tadi kan saya bilang bahwa ada 3 basis, saya punya customer ya. Pertama dari komunitas lari dan sepeda, yang kedua adalah teman-teman kecil. Nah, Portacamp ini namanya diambil dari, portable camp. Oh. Jadi ketika saya di masa kecil saya dulu, di perusahaan orang tua saya, perusahaan tersebut menyediakan, portable camp, kontainer ya buat karyawannya gitu ya. Makanya kita ambil nama itu sebagai nama brand, Portacamp ini. Terus, menunya juga itu adalah nama-nama dari kompleks kita dulu tinggal. Oh, oke. Ya, jadi kalau, ada nasi goreng Merapi ya, Merapi itu adalah nama kompleks saya dulu tinggal. Oh, bukan Gunung Merapi tapi Bukan nama Gunung kompleks. Merapi. Jadi ya itu nama kompleks kita dulu. Jadi kayak Burger Ixora gitu ya, macam-macam. Jadi semuanya kita ambil dari nama yang lama. Jadi ini bisa bikin, me-recall memori lama kita dengan kita punya market. Sebagian market kita tadi, yang sepertiga dari market yang saya sampaikan tadi gitu loh. Nah itu bikin mereka jadi engage sama kita. Dan memang coffee shop ini sampai makanan utama itu memang supaya orang tuh tambah betah lama atau gimana sih Pak sebenarnya, si Portakamp ini bisa nyediain segitu banyak menu? Iya, kita, regularly selama setiap 3 bulan sekali itu kita ciptakan menu baru. Karena, kita mau orang datang itu, dia sampai certain period dia, dia bisa merasakan menu baru gitu lah. Jadi kita nggak mau menunya itu aja. Jadi orang datang setelah 3 bulan,
oh ada nih menu baru nih. Jadi mereka bertambah ini dia kan pilihan buat mereka. Nah, Bapak tadi kan bilang ada beberapa dari community yang Bapak udah build cukup lama lah, dari mulai olahraga sampai pertemanan dari kecil. Tapi kalau kita tahu kan sekarang banyak spending itu datang dari generasi yang berikutnya gitu. Kalau kita bisa bilang Gen Z lah ya. Ini mulai sekarang kalau bisa dibilang mereka mungkin secara pendapatan belum begitu mapan, tapi mereka itu spending habitnya luar biasa. Nah, untuk menutupi gap ini Pak, atau mungkin untuk melanjutkan ke gap berikutnya gitu, setelah komunitas Bapak ini, apa dari strategi dari Portakem supaya bisa menjadi relevan kepada market-market yang selanjutnya ini Pak, supaya bisa regenerasi lah kasarnya seperti itu. Ya. Oke. Jadi di daerah sini di kompleks ruko ini ya itu ada 5 bimbel. Anak SMP, SMA ya. Dan kita berikan promo buat mereka supaya mereka engage sama kita. Mereka datang ke sini, mereka menikmati makanan minum di sini dan mereka bisa bayar dengan harga yang lebih murah. Kita kasih promo buat mereka 20%. Nah, itu yang salah satu salah satu strategi kita untuk bisa nyambung dengan mereka, relevan dengan mereka sehingga ketika mereka nanti sudah kuliah di kota lain ya, once mereka balik ke BSD lagi, mereka akan datang ke kita gitu loh. Jadi itu salah satu cara kita nge-bridge supaya mereka bisa relevan dengan kita di masa-masa yang akan datang. Ya, jadi ini lengkap banget ya Pak. Memang tadi location ya, udah banyak komunitasnya, terus nge-bridging ke customer berikutnya juga bisa gitu kan. Dan memang Portakem ini selalu mau meng-create memori. Tadi nama-nama menunya itu tadi saya sangka oh nama dari mana gitu kan. Oh ternyata itu dari nama-nama childhood memories, dan Bapak meng-create memori untuk generasi berikutnya. Jadi kalau mereka kesini mereka akan datang lagi gitu kan. Oke. Nah, kalau dari Bapak apa sih Pak, any last insight untuk mungkin orang-orang yang mau masuk ke dalam entrepreneurship atau mau memulai bisnis atau mungkin bisnis coffee? Dari Bapak kira-kira apa nih Pak wejangannya? Kalau dari saya sih wejangannya ya, pertama adalah mesti think big, start small, do it now. Think Itu big, penting. start small, do it Ya. now. Gimana Pak Karena maksudnya? orang gini, kita punya mimpi besar, ya. Kita misalnya punya mimpi besar, tapi nggak cukup hanya punya mimpi besar. Kita harus pelan-pelan mulainya. Karena kalau kita mimpi besar, kebentok sama modal. Oh modalnya ntar gimana nih? Tapi kita harus mulai. Caranya gimana? Kita start small dulu. Pelan-pelan ya. Langkah 10 kan dimulai dari langkah 1 kan. Jadi kita mungkin start small, kita harus coba lakukan dengan modal yang kita punya. Jangan modal membatasi kita untuk berkreasi, untuk mulai bisnis. Ya. Terus do it now. Jangan tunggu-tunggu gitu loh. Karena momentumnya itu mumpung kita lagi punya semangat untuk memulai bisnis dan harus lakukan sekarang. Kalau kita masih menunggu itu kita nggak akan Biasanya nggak jadi kejadian ya Iya, nggak akan akhirnya. kejadian gitu. Jadi think big, start small, do it now. Pertama itu. Yang kedua, fokus sama passion kita. Jadi coba kembangkan ide bisnis yang sesuai dengan kita punya passion. Kenapa? Karena di saat-saat yang challenging, passion tadi itu bisa memotivasi kita untuk tetap berjuang di bisnis tersebut gitu loh. Karena we do what we love ya. We love what we do. Jadi kalau kita udah suka dengan apa yang kita lakukan ya kita pasti akan senang-senang aja gitu, nggak akan down ya. Terus yang ketiga yang juga penting adalah mesti fokus resilience. Ya kita harus punya semangat jiwa yang tangguh ya, nggak boleh menyerah gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita nggak resilience ya, dunia bisnis itu sangat challenging ya. Banyak kita sering kebentur sama hal yang kita nggak expect gitu loh. Jadi kita harus practice resilience, itu penting ya, sehingga kita masih bisa bertahan, survive di dalam bisnis kita tersebut. Iya, jadi bisa saya simpulkan adalah ya itu ya Pak yang di awal itu. Yes, speed versus perfection. Kalau misalnya kita, ya memang kita harus dream big. Itu pasti harus supaya kita punya ambisi. Tapi kalau kita nggak mulai-mulai ya juga, ya mungkin yang hanya jadi mimpi gitu, tidak terrealisasikan. Lalu tadi juga Bapak bilang mengenai passion Pak gitu. Memang itu juga saya sadari, saya juga kenapa saya ada di bidang retail ini, memang saya menyukai.
Jadi kayak live and breathe ya Pak. Jadi pada saat kita nanti menghadapi challenge gitu, kita kurang lebih tuh memang menjalani itu karena sebagai passion kita. Jadi untuk mempelajari sesuatu yang baru juga bukan sesuatu yang menjadi PR gitu ya buat kita ya Pak. Karena kita memang suka gitu dan kita bisa adapt ke market. Terus yang terakhir juga tadi kan Bapak bilang mengenai resilience, itu benar sih Pak gitu. Terkadang kita yang kena kebentur dikit udah nyerah deh. Apalagi Bapak bisnis ini sendiri ya Pak berarti ya menjalankan ini. Saya berdua gitu kan. Atau mungkin dalam berpartner ataupun tadi maunya 2 tahun 6 bulan udah mungkin break even tonya belum gitu. Karena ini yang menjadi modal dasarnya dulu gitu kan, harus positive thinking maju. Oke, nah kita ada punya habit. Jadi dari narasumber sebelumnya biasanya akan memberikan pertanyaan untuk narasumber berikutnya. Nah dari narasumber kita sebelumnya yaitu seorang fashion designer dan influencer yaitu Kak Titi Saputra. Dia memberikan pertanyaan yang lucunya sangat connected dengan Bapak tadi bahas mengenai network dan community. Pertanyaan dari Kak Titis adalah, Bapak ini kan bisa saya bilang orangnya cukup supel dan bisa ya Pak maksudnya berteman, network, buktinya dari childhood aja masih sampai sekarang cukup ketat. Kira-kira Bapak nih sebagai pebisnis pasti kan build network. Gimana caranya sih Pak kalau Bapak memulai networking tapi terlihat genuine tanpa terlihat kayak mau ngambil benefitnya aja nih Pak. Jadi nggak kelihatan kayak mau cambil untungnya doang nih, ketahuan nih ada seudang di balik bakwan gitu. Gimana Pak kalau dari Bapak? Kalau dari saya sih tipsnya mungkin nggak gini aja, mengalir aja sih ya. Once kita itu build network sama teman-teman gitu ya kita harus genuine ya. Kita nggak boleh yang, saya sih nggak pernah sih ya berpikir untuk menarik manfaat aja dari hubungan gitu. Jadi saya selalu apa adanya ya. Kita mesti juga memberikan sesuatu buat teman-teman. Jadi maksudnya gini lah, saling take and give lah gitu. Dan itu mengalir aja. Nggak perlu kita untuk berpikir bahwa kita harus dapat banyak gitu loh. Nggak perlu hitung-hitungan lah gitu. Jadi kalau berteman ya, kalau mau berteman dan langgeng, kita harus nggak boleh berpikir untuk untung rugi. Jadi kita mesti banyak memberi, pastilah kita akan dapat kembalian dari itu semua gitu loh. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita akan menerima pengembaliannya harusnya gitu loh. Itu sih. Oke, nice insight Pak. Nah, kalau dari Bapak, apa kira-kira pertanyaan yang Bapak mau lemparkan ke narasumber berikutnya yang kita nggak tahu profesinya apa? Bisa banker, atau juga investor, brand owner, dan sebagainya. Kira-kira pertanyaan apa nih yang Bapak mau kasih? Gini ya, sering sekali orang mix up antara cash sama profitability sama cash flow. Ya, saya pengen ya next ini narasumbernya ya coba explore ya. Kira-kira mana sih yang lebih penting? Cash flow Atau profitability? Waduh, pertanyaan dari banker emang dan konsultan agak susah ini. Iya menarik Pak, karena memang ya sama lah seperti saya ngalamin juga sekarang sendiri. Kita juga maunya sebagai kalau bikin usaha maunya cash flow, karena kesannya kan cashnya muter terus, saya banyak uang. Tapi saya juga suka lupa bahwa ternyata saya nggak untung, nggak ada cuannya gitu. Tapi memang mendesain mau jalanin cash flow atau profit itu sesuatu yang memang sangat sulit sih. Oke, nanti kita tunggu jawaban dari narasumber berikutnya ya. Kalau gitu thank you so much waktunya Pak Rizal dan sudah welcome kita again di Portacam ini, dan sukses untuk bisnisnya ya Pak. Sama-sama, thank you. Thank you. Sukses juga. Belajar dari episode kali ini bersama Pak Rizal, kita sudah belajar bahwa untuk memulai suatu bisnis kita harus dream big, start small, dan duit sekarang juga dan jangan menunda-nunda, mumpung ada momentumnya. Dan terlebih jika kamu memulai bisnis sesuai dengan passion kamu, tentunya hasilnya bisa lebih maksimal. Boleh kamu share kira-kira apa yang menjadi mimpi kamu dan bisnis apa yang ingin kamu lakukan di comment section. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan juga komen, dan saksikan juga episode kita sebelumnya yaitu Coffee Cup Full of Profit. Until next time.